Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, gereja mengajak kita memandang hati Yesus, hati yang penuh kasih, penuh kelembutan, dan terbuka bagi semua orang. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kata-kata Yesus yang sangat menghibur. "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata-kata ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Sebab siapa di antara kita yang tidak pernah merasa letih? Ada orang yang lelah karena masalah keluarga, ada yang memikul beban ekonomi, ada yang terluka karena perkataan orang lain, ada yang diam-diam berjuang melawan rasa kecewa, kegagalan, atau dosa yang terus berulang. Bahkan ada yang tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya hatinya sedang lelah. Saudara-saudari, seringkali ketika hidup terasa berat, manusia mencoba mencari ketenangan kemana-mana. Ada yang mencari hiburan, pelarian, atau kesibukan supaya melupakan beban hidupnya. Tetapi hati tetap kosong. Hari ini Yesus tidak memberi teori panjang. Ia hanya berkata, "Datanglah kepadaku." Inilah keindahan hati Yesus. Hatinya bukan hati yang menghakimi, melainkan hati yang menerima. Yesus tidak berkata, "Datanglah kalau kamu sudah sempurna." Ia juga tidak berkata, "Datanglah kalau hidupmu sudah beres." Tidak. Yesus memanggil semua yang letih, yang beban berat, yang terluka, yang berdosa, dan yang merasa tidak kuat lagi. Saudara-saudari, dalam Injil tadi, Yesus juga berkata bahwa Bapa menyatakan rahasia kerajaan Allah kepada orang-orang kecil dan sederhana. Mengapa? Karena orang kecil lebih mudah percaya dan bersandar pada Tuhan. Sebaliknya, hati yang terlalu sombong sering merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kadang kita pun seperti itu. Kita ingin mengatur semuanya sendiri. Kita merasa harus selalu kuat. Kita malu mengakui kelemahan. Padahal justru ketika kita sadar bahwa kita kecil dan membutuhkan Tuhan, rahmat Tuhan bekerja lebih besar dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki hati yang penuh belas kasih. Hatinya terbuka untuk menerima kita apa adanya, tetapi sekaligus mengubah kita perlahan-lahan dengan kasih-Nya. Hati Yesus adalah hati yang terluka karena cinta. Dari hatinya mengalir pengampunan, belas kasih, dan pengorbanan. Ketika lambung Yesus ditikam di salib,
gereja melihat di sana tanda kasih Tuhan yang dicurahkan tanpa batas bagi manusia. Namun pertanyaannya, apakah kita sungguh datang kepada hati Yesus, atau kita justru lebih sering datang kepada kecemasan, kemarahan, dan keputusasaan? Saudara-saudari, kadang kita rajin bekerja, sibuk melayani, sibuk mengurus banyak hal, tetapi lupa beristirahat di hati Tuhan. Akibatnya hati menjadi mudah marah, mudah kecewa, dan kehilangan damai. Padahal Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kuk Yesus bukan beban yang menghancurkan, tetapi jalan kasih yang menuntun kita kepada damai. Memang mengikuti Kristus tidak selalu mudah, tetapi bersamanya hidup menjadi lebih ringan karena kita tidak berjalan sendirian. Saudara-saudari terkasih, hari raya ini juga mengajak kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Dunia sekarang penuh luka. Orang mudah membenci, mudah menghakimi, mudah melukai lewat kata-kata. Karena itu dunia membutuhkan hati yang lembut, hati yang mampu mengampuni, hati yang mau mendengarkan, dan hati yang penuh belas kasih. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia secara besar-besaran, tetapi kita bisa mulai dari hati kita sendiri. Lebih sabar dalam keluarga, lebih lembut dalam berbicara, lebih peduli kepada yang menderita, lebih mau mengampuni, dan lebih setia mengasihi. Semoga pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini kita sungguh menemukan tempat peristirahatan di dalam hati Kristus. Dan semoga hati kita pun dibentuk semakin serupa dengan hatinya, hati yang rendah hati, penuh kasih, dan selalu terbuka bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati